Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Diana Pratiwi di mata kuliah Evaluasi Belajar. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas terkait bagaimana membuat alat evaluasi yang baik dan benar. Membuat alat evaluasi yang berkualitas perlunya mengetahui kisi-kisi dan butir soal. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen High Order Thinking Skill yang kita kenal dengan HOTS? Karena keterampilan ini diperlukan untuk memenuhi kecakapan hidup abad 21, yaitu to know, to do, to be, to live together. Pada kurikulum 2013 ini, ada 3 pengetahuan yang dapat kita nilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ketiga aspek itulah yang perlu kita amati, perlu kita nilai dalam kegiatan tersebut. Adapun keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking dan problem solving skill, kecakapan berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah communication skill, kecakapan untuk berkomunikasi. C ketiga, creativity dan inovasi. Dan yang C keempat adalah kolaborasi. Konsep soal HOTS ini harus mengaitkan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang ada di rancangan pembelajaran yang dimiliki oleh guru. Adapun karakteristik HOTS, yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Dan yang ketiga, stimulus yang menarik dan tentunya tidak familiar serta harus kebaruan. Langkah menyusun soal HOTS ini yang perlu adik-adik mahasiswa pahami, mampu menganalisis KD yang dapat dibuat di dalam soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Dan yang keempat, menyusun butir pernyataan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan tersebut ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Dan yang terakhir, pembuatan pedoman skor atau kunci jawaban. Di sini tips dalam menyusun soal HOTS. Yang pertama, adik-adik mahasiswa harus menggunakan konteks dunia nyata. Berikanlah pertanyaan yang terkait dengan analisa visual. Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan tersebut. Dan tentunya gunakan bentuk soal yang beragam. Misalnya pilihan ganda atau uraian. Selanjutnya, kita akan memahami ciri soal HOTS itu apa ya. Pertama, berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat atau pengetahuan secara umum. Tetapi di sini menekankan transfer konsep pengetahuan, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, dan tentunya menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi di sini adik-adik mahasiswaku yang berbahagia, ketika Anda menyusun soal evaluasi, Anda selaku calon guru harus memahami betul bagaimana KI yang kita kenal kompetensi inti. Yang kompetensi itu inti itu kan ada 4, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dari KI inilah nanti adik-adik mahasiswa ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar diambil berdasarkan KI. Dan kompetensi dasar ini kemudian akan dipecah menjadi sebuah indikator dalam pembelajaran.
Dan selanjutnya, di dalam indikator-indikator pembelajaran tersebut, adik-adik mahasiswa harus menjabarkan kembali menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itulah yang nanti akan kalian buat untuk menjadi sebuah soal evaluasi pembelajaran. Mungkin demikian paparan singkat dari saya. Saya sudah memberikan materi, silahkan kalian upload dan download masing-masing. Nanti adik-adik mahasiswa bisa mendalami materi tersebut terkait bagaimana menyusun butir-butir soal setiap mata pelajaran. Dan tentunya pengetahuan ini sangat penting bagi kalian untuk menjadi guru-guru profesional dimanapun berada. Demikian untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.